Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Rakan saya Syaf Shukri ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Malaysia resmi bangkrut. Isu ini meledak setelah rasio utang negeri jiran disebut menembus lebih dari 70% PDB. Angka yang membuat banyak pihak bertanya-tanya soal masa depan fiskal mereka. Di saat yang sama, Indonesia justru menjaga rasio utang di kisaran lebih aman dan mulai menunjukkan pemulihan lewat langkah tegas anti korupsi. Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Isu Malaysia bangkrut. Rakan saya Syaf Shukri ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%. Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat peratusan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja. Manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi keuangan bukan. Jika tren ini berlanjut, dampaknya bukan sekadar soal angka, tapi bisa mengubah peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara. Lalu, siapa sebenarnya yang lebih siap menghadapi badai? Isu Malaysia bangkrut mencuat setelah laporan rasio utang pemerintah Malaysia disebut mendekati 70% terhadap PDB. Angka ini memicu kekhawatiran publik karena dinilai melewati batas aman psikologis pasar. Lonjakan kewajiban fiskal dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan tajam, terlebih di tengah tekanan biaya hidup dan perlambatan ekonomi global. Tak hanya utang pemerintah, beban utang isi rumah di Malaysia juga dilaporkan meningkat signifikan. Penampakan gunung uang koruptor 13 triliun, bukti jihad besar Prabowo, perangi korupsi. Tumpukan uang setinggi lebih dari 2 meter, pecahan 100 ribuan merah menyala, berdiri bak gunung di Kejagung. 13 triliun rupiah, uang hasil korupsi, uang rakyat yang selama ini dicuri oleh orang-orang serakah, kini kembali ke pangkuan negara di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Di depan tumpukan itu, Prabowo tahu bahwa ini baru permulaan. Satu demi satu kasus besar dibongkar, satu persatu nama besar ditangkap karena di bawah Prabowo, hukum tak lagi tunduk. Tak ada lagi yang kebal hukum. 13 triliun rupiah ini hanyalah sebagian kecil dari jihad besar Prabowo memberantas mafia dan korupsi yang telah menyiksa rakyat dan negeri ini. Kini uang itu dikembalikan untuk rakyat, untuk sekolah, untuk kesehatan, untuk pembangunan. Lagi-lagi Prabowo membuktikan bahwa pidatonya tentang korupsi bukan sekedar omon-omon, melainkan janji yang ditepati. Ia berani melawan mereka yang berkuasa, mereka yang kaya, mereka yang dulu tak tersentuh. Dan gunung-gunung uang hasil korupsi akan
akan terus terbongkar satu persatu hingga negeri ini bisa benar-benar bersih. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani sehingga bisa membantu negara menyelamatkan. Pinjaman perumahan mendominasi, sementara harga properti terus naik lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan besar, seberapa kuat daya tahan ekonomi domestik jika tekanan eksternal kembali datang? Situasi ini kontras dengan posisi Indonesia yang menjaga rasio utang di kisaran lebih terkendali. Meski nominal utang Indonesia besar, skalanya sebanding dengan ukuran ekonomi dan populasi. Stabilitas fiskal yang relatif terjaga memberi ruang gerak lebih fleksibel dalam menghadapi gejolak global. Di saat Malaysia dibayangi isu defisit berkepanjangan, Indonesia justru menonjolkan langkah penguatan fundamental, termasuk penindakan korupsi dan optimalisasi penerimaan negara. Narasi perbandingan ini kemudian berkembang liar di ruang publik, seolah membalik persepsi lama tentang siapa yang lebih kokoh secara ekonomi di kawasan. Lantas, apakah benar Malaysia berada di ambang krisis besar atau ini sekadar alarm keras agar mereka segera berbenah? Di subtopik berikutnya kita akan membedah angka-angka kunci dan fakta rasio utang kedua negara untuk melihat siapa sebenarnya yang lebih rentan dan siapa yang lebih siap bertahan. Narasi krisis semakin memanas ketika data menunjukkan rasio utang Malaysia sempat menyentuh kisaran 70% terhadap PDB. Angka ini dianggap tinggi untuk ukuran ekonomi dengan basis domestik yang tidak sebesar negara-negara maju. Kekhawatiran investor pun muncul, apalagi ketika defisit fiskal disebut berlangsung bertahun-tahun tanpa jeda. Namun di sisi lain, pemerintah Malaysia menegaskan sebagian besar utang tersebut adalah pinjaman dalam negeri. Klaim ini menjadi fakta yang sedikit meredam kepanikan karena risiko nilai tukar dinilai lebih terkendali. Meski begitu, tekanan tetap ada sebab beban pembayaran bunga dan ruang fiskal yang menyempit tetap menjadi tantangan nyata. Perbandingan pun tak terhindarkan dengan Indonesia. Berdasarkan rilis Bank Indonesia, rasio utang Indonesia berada di kisaran lebih rendah sekitar 40% terhadap PDB. Malaysia memiliki utang luar negeri yang sebagian besar berasal dari negara-negara seperti Jepang, China, Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura. Berikut adalah ikhtisar singkat mengenai hubungan utang dengan beberapa negara tersebut. Pertama, Jepang. Malaysia memiliki utang signifikan kepada Jepang, terutama melalui program pinjaman pembangunan dan obligasi pemerintah. Total utang kepada Jepang diperkirakan mencapai 11,8 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2024, menjadikan Jepang salah satu kreditur terbesar Malaysia. Kedua, Cina. Pinjaman dari Cina banyak digunakan untuk proyek infrastruktur besar seperti rel kereta api dan pelabuhan. 13 triliun teman-teman hasil penyitaan itu ya dari koruptor. Sebagian besar terkait dengan inisiatif sabuk dan jalan. Ketiga, Amerika Serikat. Sebagian besar utang Malaysia kepada Amerika Serikat berupa obligasi internasional yang diterbitkan untuk pasar global. Jumlah total utang kepada Amerika Serikat diperkirakan mencapai 7 miliar dolar. Level ini dinilai masih dalam batas aman banyak standar internasional, memberi bantalan lebih kuat saat terjadi gejolak global. Dari seluruh data dan dinamika yang kita bahas, jelas terlihat bahwa tantangan fiskal Malaysia memang nyata dan tidak bisa dianggap sepele. Sementara itu, Indonesia justru menunjukkan tren penguatan fundamental mulai dari rasio utang yang lebih terkendali hingga langkah tegas pengembalian aset negara. Perbandingan ini memberi gambaran bahwa Indonesia sedang berada di momentum kebangkitan ekonomi yang lebih solid dan percaya diri di tingkat regional. Kedepan, persaingan bukan lagi soal siapa paling vokal, tetapi siapa paling siap secara fundamental. Indonesia hari ini terlihat lebih siap menghadapi tekanan global dan menjaga stabilitas jangka panjang. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.